Hai, kembali lagi bersama kita di Kencrot Film. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Door to Door. Film yang diangkat dari kisah nyata ini menceritakan kisah seorang pria yang menderita penyakit yang membuat dia sedikit lumpuh. Dia harus menjalani hidup seperti orang normal pada umumnya di tengah keterbatasan fisik yang dia punya. Nah, gimana sih alur kisahnya? Sebelum lanjut ke alur ceritanya, boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya biar kitanya makin semangat upload. Tidak lupa juga saya selalu mendoakan kalian dan keluarga bahagia selalu ya. Tak perlu berlama-lama, siapkan cemilan, cari posisi yang nyaman, dan selamat menonton. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah keluarga ibu dan anak yang lagi bersiap-siap untuk melakukan kegiatan di hari tersebut. Anaknya bernama Bill Porter, tokoh utama di film ini, dan ibunya bernama Nyonya Porter. Saat itu TV di rumahnya dibiarkan hidup sembari Bill menyemir sepatu dan ibunya menyetrika pakaian. Bill menderita penyakit cerebral palsy yang membuatnya sedikit lumpuh sehingga saat menyemir sepatu dia harus mengapitkan sepatu itu di kedua pahanya. Karena keterbatasan tersebut dia agak kesulitan mengerjakannya. Terkadang sepatu yang dia semir jatuh dan dia harus mengambilnya lagi. Setelah selesai menyetrika, Nyonya Porter kemudian memasangkan baju yang dia setrika tadi kepada Bill dan mengikat dasi untuk anak tercintanya. Walaupun anaknya sedikit lumpuh, tapi Nyonya Porter sangat mencintai dan bangga terhadap Bill. Nyonya Porter selalu memotivasi Bill dengan mengatakan mungkin orang-orang butuh waktu lama agar terbiasa denganmu, tapi tetaplah sabar dan tekun dalam menjalaninya. Kemudian scene berpindah ke sebuah kantor yang mana saat itu Bill lagi interview sama atasan di sana. Namanya Pak Hernandez. Dia mengatakan kalau bekerja di sini cukup sulit karena Bill harus membawa koper kemanapun dia pergi. Sedangkan keterbatasan fisik yang Bill punya akan kesulitan melakukannya. Terdengar merendahkan sih, tapi ya itu faktanya. Mendengar itu, Bill sedikit bersedih dan dia pergi meninggalkan ruangan. Saat di luar dan melihat ibunya yang sedang menunggu, Bill balik lagi ke kantor tersebut dan membuat penawaran ke Pak Hernandez dengan meminta lokasi yang paling buruk penjualannya, sehingga perusahaan tidak akan dirugikan sedikit pun. Jika Bill bisa menjual di lokasi itu, maka perusahaan akan diuntungkan. Pak Hernandez tercengang dan akhirnya Bill diterima bekerja di perusahaan tersebut. Ibunya yang melihat langsung bahagia karena anaknya sudah berhasil mendapatkan pekerjaan. Bill dan ibunya langsung pergi ke lokasi dan dia memulai pekerjaan pertamanya di hari itu juga. Rumah pertama yang Bill kunjungi ada suara anjing. Dia pun mengurungkan niatnya di sana. Rumah kedua, saat Bill melakukan penawaran, orang tersebut malah ribut sama tetangga sebelahnya. Sampai-sampai polisi pun turun tangan melerai keributan tersebut. Melihat orang-orang pada ribut, Bill pun pergi tanpa sempat menjual barangnya. Di rumah ketiga, saat Bill melakukan penawaran, dia pun langsung mendapatkan penolakan. Bill pun terus jalan ke rumah selanjutnya. Di rumah ini orangnya malah ribut dengan anjing peliharaannya. Saat Bill melakukan penawaran, si anjing malah pergi keluar dan orangnya terpaksa mengejar anjing tersebut, sehingga Bill tak dihiraukannya lagi. Di rumah terakhir, saat Bill melakukan penawaran, orang tersebut malah memberikan sumbangan. Melihat itu, Bill sedikit tersinggung, dia pun mengatakan tak butuh sumbangan. Bill pun akhirnya pergi tanpa menjual barangnya. Karena lelah bekerja, Bill kemudian makan roti yang telah disiapkan sama ibunya tadi. Saat akan memakan roti, Bill melihat tulisan yang bertuliskan patient yang artinya sabar, dan begitu dibalik, persistence, artinya tekun. Seketika mood Bill balik lagi dan dia jadi bersemangat lagi menjalani hari-harinya tersebut. Selesai makan, Bill pergi ke rumah selanjutnya. Saat itu pembantu di rumah tersebut tak mengizinkan Bill untuk masuk. Lalu dari dalam rumah ada sekelompok tukang yang keluar. Nah, ini kesempatan Bill untuk masuk ke dalam rumah.
Bill kemudian melakukan penawaran ke orang yang punya rumah dan orang tersebut memesan 2 sabun dan 1 pemutih. Karena kesulitan menulis orderan, Bill meminta orang itu untuk menuliskannya sendiri. Akhirnya di hari itu Bill mampu menjual barang dagangannya. Walaupun gak banyak, tapi Bill membuktikan kalau dia berhasil untuk menjual. I made a sale. You did? Yeah. Thing. Well, I can do this. I know you can. Malam harinya Bill dan ibunya merayakan keberhasilan menjual barang. Bill juga menceritakan hal-hal lucu yang ia alami ketika menjual tadi. Di sini peran ibunya sangat menentukan sikap Bill dalam menjalani aktivitasnya. Ibunya mendengarkan dengan penuh keceriaan sehingga Bill tak terbebani dengan keterbatasan yang dia derita. Sebagai hadiah, ibunya memberikan sebuah jam karena Bill telah berhasil membuktikan kalau dirinya mampu bekerja seperti orang normal pada umumnya. Jam itu merupakan kepunyaan ayahnya ketika masih hidup. Nyonya Porter menceritakan kalau ayah Bill merupakan top salesman selama 3 tahun berturut-turut. Bill makin termotivasi mendengar cerita ibunya itu. Saat di rumah, Nyonya Porter lagi menonton sebuah acara di TV. Nyonya Porter juga tertawa melihat gurauan yang ada di TV tersebut. Bill pun kemudian tertarik untuk melihat dan ibunya bertanya-tanya siapa yang menjadi pembawa acaranya itu. Bill mengatakan kalau itu adalah Jack Paar. Nyonya Porter tidak menyadari kalau ada sedikit masalah dengan penglihatannya. Kemudian Bill pun pergi tidur karena besoknya dia harus bekerja. Besoknya ketika di kantor, Pak Hernandez mengatakan kalau Bill belum memenuhi target penjualan per hari. Bill mengatakan kalau dia baru 4 hari bekerja dan tidak semudah itu membangun basis konsumen dari nol. Pak Hernandez juga mengatakan kalau dia mendapat komplainan dari salah seorang konsumen yang Bill datangi. Katanya Bill menakuti anaknya ketika berkunjung. Siangnya Bill langsung menghibur anak tersebut dengan membawa boneka. Alhasil Bill diperbolehkan masuk ke dalam rumah. You can call me Lyle, Mr. Pyle, for whatever you do. Mr. Pyle! What the hell? Come on in. Singkat cerita, saat akan mau pulang, Bill sedang menunggu jemputan dari ibunya. Dia menunggu dan terus menunggu, tapi ibunya tak kunjung tiba. Dia pun akhirnya pulang sendiri dan sampai di rumah Bill memanggil ibunya. Ternyata Nyonya Porter juga tak ada di rumah. Bill kemudian mencari ibunya di luar, ternyata tak ada juga. Nanya ke tetangga juga tak ada. Bill mencoba menghubungi polisi kalau ibunya hilang tak pulang ke rumah. Saat sedang menelpon, tiba-tiba polisi mengantar pulang ibunya. Menurut informasi dari polisi, ibunya sampai ke Washington Street. Bill pun heran kenapa ibunya bisa sampai ke sana. Ibunya beralasan kalau dia sedang mencari-cari sepatu di sana. Tapi Bill mengatakan kalau di sana tak ada orang yang jual sepatu. Ibunya selalu berkilah kalau dia hanya berputar-putar mencari sepatu dan akhirnya sampai ke Washington Street. Karena terus ditanya oleh Bill, ibunya kemudian menceritakan yang sebenarnya. Kalau dia tak mengingat berapa nomor telepon atau jalan ke rumahnya. Nyonya Porter merasa kalau ada yang salah dengan dirinya. Dia pun menangis dan memeluk Bill. Dan itulah hari terakhir saat Bill bersama ibunya. Februari 1962, Bill hidup sebatang kara. Dia harus menyiapkan segala sesuatu sendiri. Bahkan mau pergi pun dia harus naik bis sendiri. Dia pergi menemui ibunya yang dititipkan ke tempat saudara. Bill tidak bisa merawat ibunya dikarenakan dia setiap harinya harus berangkat bekerja. Secara fisik ibunya masih kuat, tapi kemampuannya untuk mengingat sesuatu sudah mulai berkurang. Setelah berbincang-bincang sebentar, Bill pamit untuk pergi bekerja. Bill selalu bercerita di setiap orang yang dia temui. Saat Bill pergi ke sebuah hotel, Bill bertemu dengan resepsionis di sana dan dia pun mulai bercerita. Saat Bill mau menyemir sepatu, dia pun juga bercerita dengan tukang semir sepatunya. Karena suka bercerita inilah yang membuat Bill dikenal banyak orang. Sampai-sampai supir bis pun juga mengenalnya. Apalagi orang-orang di lokasi tempat Bill berjualan, mereka pasti sudah mengenal Bill. Seperti biasa, di sana Bill menawarkan produknya dan saat itu keluarga yang Bill temui mau pergi keluar. Keluarga itu kemudian meminta tolong untuk menyampaikan keluhannya ke tetangga sebelah, di mana saat itu tetangga sebelah lagi ngecat rumahnya. Keluarga itu seperti menyindir sih, dan benar saja mereka jadi ribut sendiri di sana dan saling sindir menyindir. Bill saat itu hanya bisa melihat tanpa berkomentar sedikit pun.
Kemudian Bill pergi ke rumah selanjutnya dan saat memencet bel, orang yang punya rumah tidak menyaut sedikit pun. Bill hanya bisa meninggalkan brosur yang ia selipkan di sela-sela pintu. Malamnya saat hujan turun, Bill tetap jalan kaki walaupun ada orang yang mau mengantarnya, dia tetap memilih jalan kaki. Malam itu Bill pergi menemui ibunya. Di luar dugaan, ibunya kurang mendapat perhatian di sana sehingga Bill berniat untuk membawa ibunya kembali pulang. Di rumah, Bill menyewa seorang pembantu yang bertugas untuk merawat ibunya saat Bill pergi bekerja. Mama, please. Just go. Bill menawarkan produknya ke salah seorang tukang bunga. Bill mencoba melakukan pendekatan tapi orang tersebut menolak. Kemudian salah seorang pria yang bernama Brad datang ke tempat tersebut. Dan Bill pun juga menawarkan produknya kepada Brad. Brad kemudian melihatkan brosur Bill ke tukang bunga dan setelah itu Bill pergi. Saat akan pergi ternyata kedua orang tadi merupakan pasangan gay. Bill melihat mereka berciuman di sana. Kemudian Bill menawarkan produk ke salah seorang wanita atau pembeli pertama Bill. Dia sepertinya nyaman untuk bercerita dengan Bill. Wanita itu juga menawarkan jus peras tapi Bill menolak karena dia harus pergi. Supaya wanita itu masih bisa ngobrol dengan Bill, dia pun kemudian memesan produk terbarunya. Saat Bill pulang, ternyata pembantunya tadi tidak ada di rumah. Bill mencari ibunya tapi juga tak ada di rumah. Ternyata ibunya lagi di halaman belakang rumah yang mana saat itu dia lagi memotret sesuatu. Karena kasihan melihat kondisi ibunya yang makin pikun, besoknya Bill membawa ibunya ke panti jompo. They gave you lots of linen. Desember 1970, Bill memeriksa punggungnya yang terasa sakit. Dokter menyarankan agar Bill segera pensiun, karena kondisi punggungnya sudah tidak memungkinkan untuk melakukan kerjaan berat. Setelah itu, Bill pergi menjenguk ibunya yang lagi terbaring di rumah sakit. Bill selalu merawat ibunya walaupun dia sendiri lagi sakit. This is new. I'm so proud of you. Setiap konsumennya sudah menganggap Bill layaknya keluarga, seperti Charlotte yang memperbolehkan Bill mengajak anaknya pergi bermain. Di mana saat itu Bill tahu kalau suaminya Charlotte sedang bermesraan di rumahnya sendiri. Bill tahu kalau akan ada keributan. Tidak hanya Charlotte, pasangan gay tadi juga sudah menganggap Bill seperti sahabat. Apalagi Nyonya Sullivan, pelanggan pertama Bill. Dia bahkan sudah menaruh hati kepada Bill. Setelah mengantarkan pesanan, Bill jalan ke rumahnya. Saat akan menutup pintu pagar, Bill jatuh karena terpeleset. Lalu ada seorang wanita yang mau membantu Bill. Namanya Shelly. Dia hendak melamar pekerjaan karena melihat iklan lowongan pekerjaan yang Bill sebarkan. Oh, what's the job? Just shopping and And under the sink. Bill sedang mengetik sesuatu, lalu tiba-tiba telepon rumahnya berdering. Bill kemudian mengangkat telepon, seketika ekspresinya mulai berubah. Ternyata telepon itu mengabarkan kalau ibunya telah meninggal. Bill dan keluarga sangat sedih mendengar hal tersebut. Apalagi Bill, satu-satunya orang yang mendukungnya sampai saat ini sekarang sudah tiada. Bahkan saat Bill menjelaskan produknya ke konsumen, Bill menangis. Dia masih sedih dengan kepergian ibunya. Mei 1980, Sally resmi bekerja dengan Bill. Sally membantu Bill dalam banyak hal, seperti membereskan rumah, mengangkat pesanan, sehingga kemanapun Bill pergi, dia harus di samping Bill. Saat pergi bersama Bill, Sally juga bertemu dengan para pelanggannya selama ini. Bill menceritakan banyak hal tentang pelanggannya itu. Singkat cerita, Bill sudah menganggap Sally seperti anaknya sendiri. Bill juga menghadiri wisudanya Sally saat itu. Sally juga mengenalkan calon suaminya kepada Bill. Layaknya seperti keluarga, Bill bangga dengan pencapaian Sally. Pernah suatu ketika Bill sedang mengetik sesuatu, Sally sedang membereskan bahan-bahan makanan. Sally mengatakan kalau dia sudah mengisi formulir pesanan. Bill yang mengetahui itu langsung marah. Bill tidak suka dengan pekerjaannya dibantu seseorang. Bill merasa direndahkan kalau seorang bantu pekerjaannya. Padahal niat Sally baik, tapi Bill malah menganggap sebaliknya. Bill yang marah kemudian pergi meninggalkan Sally. November 1989. Saat itu ada perayaan di perusahaan tempat dia bekerja. Ada banyak agenda yang dilakukan.
mulai dari pensiunnya Pak Hernandez sampai pengumuman sales terbaik tahun itu. Bill terpilih menjadi salesman terbaik, dan dia mendapat penghargaan atas pencapaiannya itu. Semua orang bertepuk tangan dengan keberhasilan Bill. Bill Porter, Salesman of the Year. Singkat cerita, Sally sudah memiliki anak dan dia juga ikut bersama Bill mengantar pesanan. Saat itu, Bill memintanya menaruh pesanan di rumah tetangga yang sering ribut itu. Padahal pesanannya untuk Charlotte, tapi Bill memintanya untuk menaruh pesanan itu di rumahnya Bob. Sepertinya Bill sengaja melakukan itu. Malamnya, Bob mengantar pesanan itu ke rumah Charlotte, dan akibat pesanan itu, untuk pertama kalinya Charlotte dan Bob berdamai. Karena setelah sekian lama mereka ribut dengan banyak hal. Untuk pelanggan pertamanya, Nyonya Sullivan, Bill sendirilah yang mengantarnya langsung. Tapi saat ditemui di rumahnya, dia tidak ada. Hanya menantunya yang ada. Menantunya mengatakan kalau Nyonya Sullivan sudah meninggal 2 minggu yang lalu. Kemudian anaknya memperlihatkan sesuatu. Ternyata semua pesanan yang dia pesan disimpannya di dalam sebuah ruangan. Bill tidak mengetahui kalau ternyata selama ini yang Nyonya Sullivan inginkan adalah mengobrol bersamanya. Dan Bill juga tidak mengetahui kalau selama ini Nyonya Sullivan menaruh hati kepada Bill. Hal itu sangat membuat Bill sedih. Maret 1996, perusahaan tempat Bill bekerja sedang direnovasi. Ada banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh manajer barunya. Bahkan sekarang untuk masuk saja harus menggunakan kartu pengenal. Sepertinya divisi sales seperti Bill sedikit demi sedikit mulai tergantikan dengan komputer. Bahkan divisinya sekarang dipindahkan ke area bawah. Untuk mencari katalog baru saja, Bill merasa kesulitan karena divisinya sudah mulai tergantikan. Karena sudah seperti itu, Bill terpikirkan untuk segera pensiun. Tanpa sadar, saat Bill hendak menyeberang, ada bis yang melintas, yang mengakibatkan Bill tertabrak oleh bis tersebut. Mendengar kabar kalau Bill masuk rumah sakit, Sally dan keluarga pergi menjenguknya. Sekarang Sally sudah memiliki 3 orang anak. Anak-anaknya sangat menyukai Bill, bahkan mereka senang ketika pergi menjenguknya. Setelah beberapa bulan di rumah sakit, Bill akhirnya pulang ke rumah. Singkat cerita, untuk menutupi biaya rumah sakit, Bill harus menjual rumahnya. Tapi ternyata yang membeli rumah tersebut adalah Sally. Bill yang mengetahui itu mendatangi Sally ke rumahnya dan memarahinya kalau tindakan dia itu sangat merendahkan Bill. Sally beranggapan itu semua dilakukan karena Bill adalah bagian dari keluarganya. Sally sangat menyayangi Bill seperti orang tuanya sendiri. Tapi Bill tetap beranggapan kalau itu seperti merendahkannya. Bill dan Sally cekcok dan akhirnya Bill pergi meninggalkan Sally. Oktober 1997. Saat Bill makan di sebuah kafe, dia memperhatikan orang-orang yang bekerja. Dia seperti ketinggalan dengan kemajuan teknologi saat itu. Karena selama bekerja dulu, teknologi ini belum ada. Karena sudah sangat ketinggalan, Bill akhirnya pensiun. Beberapa minggu setelah itu, ada seseorang yang mengunjungi Bill. Ternyata dia adalah anak kecil yang dulunya Bill takuti. Namanya Wallace. Dia berniat untuk menuliskan cerita tentang seorang sales door-to-door dan Bill adalah orang yang cocok dengan cerita tersebut. Tapi Bill menolak karena dia tidak terlalu menyukai membahas hal yang demikian. Besoknya, Sally datang berkunjung. Dia mau minta maaf soal keributannya tahun lalu. Kedatangannya ke situ selain minta maaf juga berniat untuk berdamai dengan Bill dan menjalani hari-harinya seperti dulu lagi. Di luar dugaan, Wallace membuat artikel tentang Bill di sebuah koran. Saat dia pergi ke kantor lamanya, orang-orang di sana sangat bangga dengan artikel tersebut. Awalnya Bill berencana mau bekerja lagi, tapi karena ditawarkan untuk pemegang saham, Bill pun langsung pergi dari situ. Saat Bill sudah naik bis, Peter mengejarnya dan berusaha menghentikan bis tersebut. Dia kembali lagi bekerja karena itulah yang membuatnya bahagia. Saat dia menawarkan produk dan saat dia bercerita, perusahaan itulah yang diinginkan Bill, di mana hal itu jauh lebih berharga daripada uang. Dan film pun tamat. Nah, itulah dia alur cerita film Door to Door. Banyak sekali hal yang bisa kita pelajari setelah menonton film ini. Di mana Bill adalah orang yang cacat, tapi berkat kesabaran dan ketekunan, Bill mampu membuktikan kalau orang cacat sepertinya juga bisa bekerja seperti orang normal lainnya.
Saat Bill bekerja, dia melakukan itu dengan sepenuh hatinya, sehingga setiap orang yang Bill temui pasti memiliki hubungan emosional yang baik. Hal itulah yang mengantarkan Bill menjadi salesman terbaik di perusahaan itu. Semoga saja kalian menikmati alur cerita film ini dan sampai ketemu di film selanjutnya. Dadah!